Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para dewan juri yang Allah muliakan dimanapun berada, dan sahabat Polri yang juga Allah muliakan, sahabat yang budiman dimanapun Anda berada. Salah satu ajaran Islam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jihad. Mengapa jihad ini kemudian dianggap atau dinilai sebagai ajaran yang sangat mulia oleh Allah? Sebab jihad ini merupakan salah satu amalan yang menjadi perantara sehingga kemudian Islam menjadi tubuh kembang seantero jagat dunia. Namun dalam kenyataannya, dalam konteks kebangsaan kita, dalam konteks tanah air kita, banyak orang-orang yang kemudian menyalahi makna jihad, salah dalam memahami jihad, sehingga kemudian mereka melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan jihad. Mereka melakukan pengeboman diri terhadap diri sendiri ataupun tempat-tempat ibadah pemeluk agama yang lain. Tentu saja hal ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat menyalahi ajaran Islam, terhadap hakikat jihad itu sendiri. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidhum bihi jihadan katsira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jihadlah kalian kepada orang-orang kafir dengan jihad yang sangat besar. Para ulama tafsir ketika memaknai ayat ini, memaknai jihad dalam ayat ini bukan jihad dengan makna kekerasan, apalagi membunuh orang lain dengan tanpa alasan apapun. Namun mereka memaknai jihad dengan makna apa? Dengan makna memberikan argumentasi yang baik, argumentasi kepada orang-orang kafir terhadap makna dan kandungan ayat Al-Quran sendiri. Untuk apa? Supaya mereka mau memeluk agama Islam, supaya juga orang-orang yang sudah beriman, imannya tambah kuat, nambah mantap di dalam memeluk agama Islam. Begitulah makna jihad di dalam Al-Quran. Sementara di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian, dengan jiwa raga kalian. Menurut Profesor Quro Shihab, banyak kelompok ekstrim dalam konteks kebangsaan ini kemudian memaknai lafal anfus dalam ayat tersebut dengan makna fisik saja, dengan hanya memaknai fisik, sehingga kemudian berakibat memaknai jihad dengan hanya makna membunuh atau perang secara fisik. Padahal menurut Prof. Quraisy, yang dimaksud anfus dalam ayat tersebut maknanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik itu sendiri, seperti belajar. Fisik kita membutuhkan belajar, fisik kita membutuhkan keluarga, fisik kita membutuhkan pekerjaan, fisik kita membutuhkan interaksi sosial dan sebagainya. Maka menurut para ulama tafsir, menurut Islam juga secara umum, bahwa jihad dalam ayat ini maksudnya adalah melakukan hal-hal secara sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan fisik, seperti bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh menafkahi keluarga, bersungguh-sungguh bekerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sahabat yang budiman dimanapun Anda berada, dalam konteks kebangsaan kita, sekali lagi jihad bukan bermakna peperangan, bukan bermakna membunuh. Namun jihad dalam konteks kebangsaan dapat bermakna sesuatu yang bernilai manfaat, bernilai maslahat kepada orang banyak atau untuk kita sendiri. Seperti misalnya kita belajar untuk apa? Untuk kemudian menciptakan peradaban dalam bangsa. Kita juga memberikan nafkah kepada keluarga agar keluarga mampu membangun peradaban yang kecil dalam konteks keluarga untuk kemudian menciptakan masyarakat yang baik, sehingga seterusnya amalan-amalan yang lain yang bernilai manfaat bagi banyak orang yang lainnya juga dapat bermakna jihad. Dengan begitu makna jihad sangat relevan dalam konteks kebangsaan kita, sehingga jihad bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, khususnya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Demikian sahabat yang budiman penjelasan terkait jihad.
Al-Fakir memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.